Dah, Ya. Irjen boleh dijelaskan terkait ada tanggapan dari pelapor atau Fitri Sauteru pada kasus Yoke yang sudah ada katanya untuk jadwal persidangan sendiri itu seperti apa sih mungkin perkembangan Ya, kasusnya sendiri? tanggapan Fitrinya apa? Sudah ada jadwal untuk persidangan tapi belum nyampe lah tanggal pastinya ke tangan si pelapor sendiri. Mungkin kalau dari kuasa hukum Yoke atau Irjen sendiri sudah mengetahui belum sih ada jadwal persidangan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan bergulirnya memang peristiwa antara Fitri dan Yoke ya, itu ya sudah dinamika ya. Suka tidak suka, Yoke sudah ditahan. Berarti minimal bukti permulaan yang cukup sudah ada, sehingga mempunyai dasar dari penyidik maupun JP untuk menangani bersangkutan. Saya pernah mengunjungi Yoke tuh, ya, silaturahmi pengen lihat apa sih kan itu pokok permasalahannya. Kebetulan waktu itu diminta oleh pihak Yoke pengen dapat bimbingan hukum ya, bimbingan daripada pokok permasalahan bagaimana cara jalan keluarnya. Waktu wawancara saya yang pertama saya sudah sampaikan ya, setelah dia ceritakan sama saya pokok permasalahannya, saya langsung, kamu salah. Saya nggak pernah bela walaupun dia minta saya, kamu salah. Tapi salah ini kan tentunya kamu harus menyadari ada faktor pemaaf, makanya di depan pengadilan terlebih dahulu kau minta permohonan maaf kepada penyidik, pada JPU atau hakim bahwa saya melakukan tindakan perbuatan ini tanpa saya memahami bahwa itu sudah salah. Karena saya kan WNA, saya kan warga negara Amerika. Ya, produk hukum yang ada di Indonesia dengan Amerika berbeda. Nah, ternyata saya ada di Indonesia ya berlaku produk hukum Indonesia yang harus suka tidak suka harus kapatuhi. Saya sampaikan pada Yoke, Yoke juga menerima dan dia akan melakukan itu nanti pada saat di agenda persidangan. Jadi gak usah ragu-ragu, karena apa? Kamu ngotot juga, memang faktanya kamu sudah melakukan itu. Tidak boleh ya, membuka rahasia pribadi, data pribadi, diupload, apalagi dipublikasikan kepada umum. Itu sudah melanggar Undang-Undang ITE, juga pencemaran nama baik. Saya sampaikan gitu. Nah, Yoke berterima kok. Itu pokok permasalahannya. Kemudian masalah agenda persidangan, saya yakin masing-masing kuasa hukum akan ditembusi ya, supaya mempersiapkan diri di dalam agenda persidangan nanti. Hakim akan menginformasikan tentang kapan jadwal daripada persidangan ini. Makanya kedua belah pihak nanti mempersiapkan diri, baik daripada pihak nanti si terdakwa Yoke-nya maupun nanti pihak saksi pelapornya si Fitri. Kira-kira gitu ya. Mungkin Irjen kan ini tadi dibilang akhirnya Yoke mengakui salah ya apa yang diperbuat. Mungkin selain itu ada juga nggak sih yang menunggangi atau di belakang Yoke yang mendorong lah istilahnya untuk membuli, membuka rahasia Fitri Sauteru ini di media sosial? Saya tidak mau berandai-andai ya. Yang pasti Yoke tidak mengerti bahwa dia salah pada saat itu. Ini saya garis bawahi dulu ya. Tapi setelah Yoke menunjukkan apakah sih pokok permasalahan yang kau sampaikan, kemudian penerapan pasal mana yang dikenakan kepada dirimu, saya lihat. Setelah saya lihat semuanya, saya langsung nyampaikan bahwa kamu salah. Malah dia mau ngomong, bang saya salah ya, kata dia. Dia salah. Kamu nggak boleh melakukan ini ya. Karena kita di Indonesia ini berlaku undang-undang yang membatasi kita berbuat tidak seenaknya seperti di luar negeri. Ada batasan-batasannya, itu etika prosedur, etika ketimuran kita. Dia menyadari itu, maka saya katakan tadi bahwa kau harus terlebih dahulu sebelum kau mengungkapkan dia nggak salah, kau permohonan maaf dulu kepada pihak baik penyidik, JPU maupun hakim dengan ketidaktahuanmu tentang apa yang kau sampaikan, apa yang kau publikasikan sudah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya tentang masalah yang bilang ada yang menunggangi dan lain sebagainya, nanti kita lihat dalam fakta persidangan.
Saya nggak mau berandai-andai. Tentunya nanti ada dakwaan dimunculkan oleh JPU. Isi dakwaannya kan disadur. Nanti setelah itu tentu dari pihak dari Pak Yoke akan menyiapkan eksepsinya, mengcounter ataupun memberikan penjelasan dengan dakwaan yang ada dari JPU. Nanti di sini kan akan kelihatan. Kalau memang nanti pada saat keputusan setelah nanti hakim mengatakan sidang dilanjutkan kepada materi pokok perkara, ya silakan uji pembuktian, uji data, saksi dan lain sebagainya. Nanti di situ akan kelihatan apakah ada orang-orang yang menunggangi atau orang yang menyuruh lakukan dan lain sebagainya. Nanti tentu dari pihak kuasa hukum Fitri akan menyampaikan itu kepada pihak ini hakim maupun JPU. Nah, ini mungkin bahan pertimbangan bagi hakim untuk menghadirkan orang-orang yang disebutkan tadi. Jadi nanti kita nggak bisa berandai, itu kan menurut mereka. Tapi kan menurut hukum kan belum tentu. Nanti di fakta persidangan akan muncul semuanya. Nah, seperti kasus ini kita ini kan muncul semua nih. Siapa-siapa saksi-saksi, baik itu apakah ada irisannya, apakah ada yang melihat dan lain sebagainya, apakah turut serta dan lain sebagainya. Nanti akan kelihatan di ajang pembuktian itu. Kira-kira gitu ya. Mungkin dari Yoke sendiri sudah siapkan saksi ini jelang memasuki jadwal persidangan, Irjen? Dari pihak? Yoke. Ya pastilah. Ya bagaimanapun seorang terdakwa kan tidak memandah juga kepada apa yang dia rasakan, dia alami. Tentu akan mempersiapkan diri untuk membela dirinya, setidak-tidaknya itu meringankan ataupun setidak-tidaknya dia mengerti itu salah, tapi tidak seperti itu yang saya maksud dan saya duga, kan gitu. Dia akan persiapkan. Kemudian sebab asal muasal daripada terjadinya peristiwa itu dia akan sampaikan di sidang pengadilan nanti kepada JPU pada saat JPU membacakan dakwaannya. Kenapa sampai terjadinya saling tuding menuding ataupun saling caci maki antara Fitri dan Yoke? Kan pasti ada akar masalahnya. Ini yang disampaikan nanti tinggal hakim akan menilai. Yoke menyampaikan tuh ini saksinya mendengar loh gini. Datang Fitri akan menyampaikan, ya kamu menyampaikan ini karena ada yang menyuruh lakukan ini. Nanti kan akan kelihatan. Maka saya bilang, saya tidak mau berandai-andai apakah ada yang menunggangi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di fakta persidangan. Sebenarnya Pak, kasus ini sebenarnya enggak ya hal yang biasa sebenarnya, tapi karena memang sudah menyangkut harkat martabat daripada orang lain. Yang kedua, tidak boleh membuka rahasia negara, dipublikasikan, diupload. Nggak perkembangannya ke depan, kita lihat agenda persidangan nanti. Untuk ke depannya mudah-mudahan, kalau saya berharap permasalahan ini kan permasalahan sepertinya bisa diselesaikan. Ini kan delik aduan ya. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak sepanjang, sekali lagi saya katakan, pihak Yoke jangan juga keras kepala, kamu salah. Minta maaf aja, bila penting minta maaf aja sama Fitri, nggak apa-apa. Fitri juga manusia biasa kok, dia kan bukan malaikat juga, punya hati nurani juga kan gitu. Apalagi ini kan WNA, kasihan juga ya. Mudah-mudahan ini semua berbuah hasil yang baik gitu loh. Kalau memang betul-betul bisa berbuah hasil yang baik, ya diselesaikan secara kekeluargaan.